Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video modifikasi Hyundai Ioniq 5 yang mana sebelumnya berwarna pink, sekarang udah berubah. Nah, apa saja yang udah kita rubah dan kita tambahkan untuk mobil ini? Kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Mungkin teman-teman yang udah ngikuti di tahun lalu udah tahu dengan mobil ini. Dulu kita launching di IMX tahun 2023 dengan berwarna pink, dengan kita luncurkan body kit Choga yang versi pertamanya. Nah, sekarang mungkin udah agak rada bosen, kita pengen ada perubahan, kita ganti warnanya berwarna kuning seperti ini. Dan beberapa tambahan-tambahan yang udah kita lakukan di mobil ini dari segi interior dan lain-lainnya. Oke, tahap awal yang kita lakukan untuk proses modifikasi yang kedua dari Hyundai Ioniq ini, yaitu kita akan melakukan proses pengecatan. Sebelumnya kita melakukan pengamplasan di seluruh bagian bodi, karena bodinya ini nggak ada yang perlu didempul, karena bodinya masih mulus. Kita langsung amplas dan kita langsung melakukan menaikkan epoksi. Setelah itu baru kita lanjut menaikkan warna dasar putih untuk Hyundai Ioniq 5 ini, guys. Setelah selesai menaikkan epoksi dan dasar warna untuk Hyundai Ioniq 5 ini, warna dasar itu warna putih, dan putihnya itu kita langsung menggunakan dari epoksi PU. Dan setelah itu baru kita menaikkan warna asli untuk Hyundai Ioniq ini. Kenapa kita memilih warna kuning? Karena menurut gua kuning ini eye catching banget, dan kuning ini beda banget ya. Kuningnya bukan kuning terang yang gimana, ini kita custom lagi, jadi agak sedikit ada efek-efeknya, tapi tetap ini warnanya solid. Dan kita tetap padukan dengan warna hitam di bagian atasnya supaya tidak terlalu kaku banget menurut gua. Kita naikkan warna asli ini sebanyak 3 layer saja, guys. Setelah selesai proses pengecatan, kita lanjut proses selanjutnya, yaitu proses finishing, pasang-pasang bagian mana yang udah kita bongkar, bodi kitnya yang udah kita buka, kita pasangkan kembali. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu mengamplas rata seluruh bagian bodi ini menggunakan amplas 2000 sampai 2500. Baru kita lanjutkan proses pemolesannya, guys.
Dan setelah selesai semua proses yang udah kita lakukan, setelah poles-poles finishingnya udah beres, mobil ini kemarin dipajang di acara IMX tanggal 4 sampai 6 Oktober. Dan mobil ini kalau kalian datang ke IMX, mungkin kalian ngelihat mobil ini dipajang di bootnya Yong Motor. Karena kemarin lampunya ini diganti sama Koyong, baik depan dan bagian belakang. Dan untuk perubahan yang lainnya sih nggak ada ya. Bumper tetap nggak ada perubahan sama sekali, karena mobil ini udah, menurut gue udah oke. Kalau bagian eksterior dan body kitnya juga memang kita ini jual secara massal. Bagian velg juga kita tetap pakai ring 19 Rotiform dengan lebarnya ini 10,5 pada bagian depan. Bagian belakang itu 12. Bannya pakai Advan Nova. Kemudian sisi-sisi panel depan di sini kita tetap pakai karbon. Nah, perubahan yang banyak itu kemarin gue di bagian sisi interior. Kalau teman-teman ngikutin waktu itu pas launching tahun lalu di 2023 IMX, interiornya masih standar banget karena mobil ini waktu pertama beli, habis beli itu udah langsung kita modifikasi dan kita bikin body kit, Choga body kit ini. Dan ini kemarin body kit alhamdulillah sudah mulai banyak dijual, tapi itu ke luar negeri yang banyak ya, ke Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Untuk pemasangannya aja juga ini nggak ngerusak ya sama sekali. Ini gue yakinkan lagi ke teman-teman semua, nggak ada sisi potong di bagian fendernya, nggak ada radius baik depan dan belakang, dan nggak ada dibolong-bolongin, nggak pakai baut. Ini masangnya cuma ditempel-tempel aja. Jadi di saat lu pengen standarin lagi mobilnya ini bisa, jadi kembali ke seperti semulanya gitu. Nggak harus yang biasanya kan kalau over fender tuh di bagian dalam sini tuh kan harus dipotong, tapi kalau ini enggak. Cukup dengan pakai double tip dan sealer aja. Nah, di bagian interior ini kita udah pasangkan jok bagian depannya supaya lebih menunjang kesan street racingnya. Ini kita pakai jok Recaro Sportster, tapi ini bahannya yang fabric ya. Terus gue tambahin safety beltnya dari Takata berwarna hijau. Terus di bagian jok belakang sih masih standar aja ya. Jadi kalau bagian belakang mau dibikin joknya 4 biji kayak gitu dengan captain seat atau pilot seat itu kayaknya menurut gue agak kurang nyambung. Jadi kita tetap pertahankan standarnya aja. Dan mobil ini untuk bagian luarnya ini nggak ada perubahan sama sekali, masih seperti itu aja. Gue cuma menambahkan stiker Choga body kit di bagian sini, dan di sini stiker-stiker sponsor. Kemudian di bagian interior kita juga udah menambahkan audio, pilar depan kita pasangkan 3-way, terus kita tambah subwoofer di bagian bagasinya, kita bikin rata. Nah, di atasnya itu baru tabung dari si air suspensi, karena mobil ini juga memakai air suspensi. Kalau air suspensinya kemarin kita customkan, di bagian manajemennya baru kita menggunakan RBFT. Karena di tahun kemarin itu mobil untuk Hyundai Ioniq ini air suspensinya belum ada, jadi yang bawah masih kita custom. Tapi kalau sekarang udah ada ready untuk Hyundai Ioniq 5 ini. Ini body kit, kalau yang bagian depan ini full bumper ya. Full bumper, yang samping ada tambahan sidecardnya, yang di belakang itu cuma bagian diffusernya aja, jadi yang standar itu dibuka, baru dipasangkan. Kemudian di bagian spoilernya itu kita bikin 2 piece atau bisa dipisah. Kalau pengen nggak terlalu tinggi bisa dipakai bagian bawahnya aja. Kalau pengen tampilannya seperti ini kita bisa pasang lengkap. Dan si over fender yang bagian sini itu dia tuh nyatu sama kap mesin. Jadi di saat kita buka kap mesin dia ngikut dengan kap mesin. Jadi makanya gue bilang ini pemasangannya cukup ditempel aja. Jadi nggak bener-bener nggak ngerusak ke si mobilnya ini. Dan ini bahannya udah bener-bener enteng banget. Ini tipis tanpa ada dempulan karena moldingnya udah kita cetak. Dan bahan fibernya sangat berkualitas banget dan sangat kuat banget. Jadi di saat pemakaian kadang-kadang teman-teman pada takut ya, bobotnya bertambah kalau bodi kita berat, pemakaian baterai itu jadi lebih
boros dan sebagai macamnya. Tapi ini kita udah buktiin dengan body kit ini bobotnya nggak terlalu berat. Jadi si daya tahan baterai ini sangat irit banget guys. Jadi buat teman-teman yang masih pengen untuk body kit Hyundai Ioniq 5 ini masih bisa di order. Kalau untuk orderannya sekarang tuh udah nggak terlalu lama karena kita moldingnya udah ada. Cukup dengan 1 minggu saja kalian DP udah bisa dapat body kit yang super keren ini. Ini masih bisa gua klaim Hyundai Ioniq pertama di dunia dengan modifikasi seperti ini. Dan menurut gue ini paling keren banget, kalian lihat. Kalau menurut gue sih warna pink kemarin keren juga ya, tapi ini lebih keren ya. Kalau kalian setuju yang mana? Lebih bagusan warna pink kemarin atau warna kuning ini guys? Jadi kalau dari sisi kita lihat ya, fitmentnya juga kita bikin pas bener-bener rata, depan atau belakang. Nah kemarin teman-teman juga nanya kalau spek velgnya itu kita pakai ring 20 bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Karena lingkar fendernya ini gede. Lo fitting pakai ring 20 pun juga tetap bisa. Dan kalau mau dipakai harian dengan tampilan yang nggak pengen seperti ini, nggak pakai Airsus, nggak ceper-ceper banget, itu juga bisa banget. Tergantung dari selera kita masing-masing. Untuk pemasangannya misalnya kalau nggak pengen kalau posisi lu di luar kota sana, jauh dari bengkel kita, itu bengkel manapun bisa pasang untuk body kit ini. Dan panduan pemasangannya nanti kita akan bikinkan. Udah ada katalog cara pemasangannya segala macam, jadi nggak perlu pusing untuk pemasangan dari body kit Choga Ioniq 5 ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan warnanya seperti ini? Apakah keren atau gimana? Atau mungkin apa nih yang bakal kita tambah lagi untuk Hyundai Ioniq 5 ini guys? Damn. Dan gue juga udah launching body kit terbaru dari Choga body kit ini untuk Pajero Sport. Kemarin juga kita udah tayangkan maksudnya udah unveil di acara IMX tanggal 4 sampai 6 Oktober. Itu mobil Pajero itu hampir sama kayak gini, tapi di bagian depannya itu ini nggak full bumper. Cuman bagian add-onnya aja. Kalau kalian pengen lihat, nanti kita ada di YouTube Platinum Motor Workshop. Kalian cari aja, gue bingung nih, ini yang tayang dulu atau si Pajero dulu. Kayaknya Pajero dulu. Mungkin di video sebelum ini kalian bisa lihat kelengkapan dan apa aja yang didapat untuk body kit si Choga body kit yang Pajero. Itu dia perubahan untuk Hyundai Ioniq ini, baik dari sisi warna, interior, audio. Bagaimana nih menurut kalian dengan perubahan dan tambahan-tambahannya? Kalau menurut gue nih makin oke ya, ditambahkan dengan jok Recaro Sportster ini makin menunjang, jadi auto ganteng banget nih mobil. Jadi kalau kita bawa mobil ini tuh bikin leher orang patah pada ngelirik, jadi kayaknya enak gitu. Oke, gue rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.